Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview kembali sebagian isi dari kitab Bada'i'uz Zuhur. Saya buka di halaman 182 kalau kitab saya. Babnya Dikru Kisoti Isa bin Maryam. Babnya ceritanya Nabi Isa bin Maryam. Di sini terdapat satu makalah ini yang halaman 183 ke bawah. 1, 2, 3 baris dari bawah. Ini ada satu makalah. Saya bacakan tagnya. Qala As-Sidi, Imam Sidi menceritakan wa kana wad'uhu bi Bethlehem bi baitil lahmin bil qurbi min baitil muqaddas. Lahirnya kana wad'uhu, lahirnya Nabi Isa ialah di Baitul Lahmi atau disebut dengan Bethlehem sekarang, bil korbi dekat min Baitil Muqaddas, dekat Baitul Muqaddas. Jadi lahirnya Nabi Isa alaihissalam itu di Bethlehem dekat Baitul Maqdis. Kapan lahirnya? Harinya wa waladathu lailatal isnin. Sayyidah Maryam melahirkan Nabi Isa itu malam Senin. Jadi hari Minggu malam Senin, tanggalnya At-Tasi wal Ishrin, tanggal 29 min Kaihik, bulannya bulan Kaihik, min syuhuril Kipti, bulan Kiptiah. Bulan Kiptiah itu kalau bulan Kaihik ini Desember, bulan Desember. Al-ma'rufah bilailatil milad indan Nasoro, itu orang Nasrani yang disebut dengan hari lahirnya Nabi Isa Al-Masih. Wa fiha yashtaddu al-bardu, waktu lahirnya Nabi Isa ini malam Senin tanggal 29 Desember ini, waktu itu cuaca sangat ekstrim, dingin sekali. Yashtaddu al-bardu, sangat dingin. Akhirnya pada waktu itu Sayyidah Maryam itu berkata, ya laitani mutu qabla, di dalam Al-Quran surat Al-Maryam itu kan ada qabla hada. Seterusnya nadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuka tahtaki sariya. Jadi diceritakan dalam Quran itu surat Al-Maryam, ketika Sayyidah Maryam itu akan melahirkan Nabi Isa, Sayyidah Maryam itu merasa ketakutan, karena cuaca sangat ekstrim sekali, sampai berkata, ya laitani mutuh qabla hada, mungkin saya akan mati sebelum melahirkan. Karena berkata seperti itu, akhirnya ada suara nadaha min tahtiha. Dalam satu cerita, satu riwayat ini disebutkan malaikat Jibril itu berkata, Allah tahzani qad ja'ala rabbuki, wahai Maryam, jangan susah, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, Tuhan akan menyediakan, Sariya ini sejenis sungai kecil, kalau sekarang sungai kecil, di bawahmu akan ada sungai kecil.
Wahazi ilaika bijid in nakhlah, itu pohon kurma di dekatmu, kau bijid in nahli. Hazizi ini, huzi ini kalau apa bahasanya, bahasa kata digoyang, itu jid in nakhlah. Jadi pohon kurma yang di dekatnya itu suruh goyang. Tusakitu alaiki rutuban janiya. Setelah digoyang pohon kurma itu, akhirnya pohon kurma itu banyak menjatuhkan kurma yang sudah matang. Janiya itu ibarat sekarang itu banyak berjatuhan buah kurma yang sudah matang. Qala Wahib bin Munabbih berkata, menceritakan, innan nakhlah allati umirat Maryam bihizziha, pohon kurma yang disuruh digoyang pohonnya itu, kanah laha nahu sab'ina sanatan, pohon kurma itu selama 70 tahun ya bisa, itu kering, tidak ada daunnya. Lam tusmir, tidak pernah berbuah. Jadi selama 70 tahun pohon kurma itu kering, tidak pernah berbuah, tidak ada daunnya. Falamma wadu'at Sayyidina Isa alaihissalam, ketika Sayyidah Maryam itu melahirkan Nabi Isa di bawah pohon itu, tiba-tiba pohon tadi itu tumbuh, daunnya terus berbuah sekaligus. Akhirnya disuruh digoyang pohonnya, lalu berjatuhan buah kurma yang sudah matang itu, bijannya. Warokot filhal, langsung seketika itu juga tumbuh daunnya, berdaun. Wa asmarot, dan berbuah. Wa soro albal huroto banjania, berbuah langsung matang. Min waktihi, seketika itu juga. Itu karena mu'jizatan, karena itu mu'jizatnya. Wa karomatan laha, karena itu mu'jizat yang diberikan Allah kepada Sayyidah Maryam, dan karomah yang diberikan kepada Sayyidah Maryam. Wa amaroha bil hizzah, lalu Siti Maryam, Sayyidah Maryam diperintahkan supaya menggoyang pohon kurma tadi. Ta'atian lil asbab, ya menjadi penyebabnya patusak, itu penyebabnya berguguran, berjatuhan buah kurma yang sudah matang tadi. Itu sedikit cerita tentang lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa itu lahir hari Minggu, hari Ahad malam Senin, tanggalnya tanggal 29 bulan Desember. Ketika lahirnya Nabi Isa itu yastaddu al-bardu, cuaca sangat ekstrim sekali, sangat dingin sekali.